Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini saat ini untuk presentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami kali ini membahas tentang separatisme di Aceh. Silahkan untuk juru bicara. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila, absen 26. Perkenalkan, nama saya Zahra Anggraini dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Tresna Ramadan dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Siti Sawa dari absen 28. Perkenalkan, saya Renalval dari absen 22. Perkenalkan, saya Rahmi dari absen 20. Perkenalkan, saya Nabila dari absen 34. Next. Silakan dilanjut. Slide-nya belum berubah. Kenapa? Slide-nya belum berubah. Oh ya. Silakan. Buka pendatang. Bisa dibuka ya. Pas satunya belum bisa dibuka. Ya, silakan. Pendahuluan latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari wilayah yang luas dan terbesar dengan berbagai adat, suku, kepercayaan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar untuk menjadi suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia masyarakat Undang-Undang 1945 Pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan provinsi dibagi menjadi kota dan kabupaten, yang masing-masing memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh hukum. 1.1 latar belakang. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan
Perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir 3 dekade, bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Akhir konflik GAM. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM di Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan pertama, menurut Anda bagaimana dampak GAM terhadap persatuan NKRI pada saat itu? Kepada narasumber dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nini Toriani Manurung. Saya berdomisili di Banda Aceh. Saya bertugas di Aceh dan sekitarnya. Saya purnawirawan TNI AD. Oke, seperti pertanyaan tadi, saya akan mencoba menjawab yang kami lihat dan ketahui. Bagaimana dampak GAM atau GAM terhadap persatuan NKRI pada saat itu? Pada saat itu memang ada gejolak dari GAM yang membuat masyarakat atau rakyat Aceh terganggu, tetapi tidak seperti apa yang disiarkan atau diberitakan di pusat. Memang terganggu, tetapi bisa diatasi. Dampak GAM itu mereka hanya GAM itu Gerakan Aceh Merdeka itu hanya meminta keadilan kepada pemerintah pusat. Karena di Aceh ini banyak sumber daya alamnya seperti gas, hasil bumi yang sangat besar, tetapi dibawa ke dibawa ke daerah Jawa untuk membangun Jawa, sedangkan Aceh sendiri tertinggal. Itu salah satu yang tidak keadilan yang sangat diharapkan sama warga Aceh atau masyarakat Aceh agar diberilah kami keadilan, diberilah masyarakat Aceh hasil buminya itu diberikan, jangan hanya dibawa ke pusat. Itu salah satu sebabnya, sehingga kadang-kadang Aceh bergojolak itu karena memang tidak ada keadilan dari pemerintah pusat saat itu. Dan dampaknya memang ada, cuma tidak seperti yang disiarkan oleh pemerintah atau disiarkan pusat seolah-olah sangat berat dan sangat kacau, tapi bisa diatasi dengan aparat di sini. Itu aja dampaknya. Dan mungkin dampaknya yang lain-lain, ketidaknyamanan masyarakat aja, terganggunya dalam kegiatan-kegiatan berdagang, sebagian kecil ya, kegiatan-kegiatan bertani, bercocok tanam atau yang lainnya, kegiatan masyarakat. Silakan kembangkan lagi pertanyaannya biar saya bisa menjawab lebih kembang lagi, karena kalau dampaknya hanya kecil ya lingkupnya. Baik Bu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Apakah antisipasi rakyat terhadap GAM pada saat itu? Antisipasi, kalau saya rasa rakyat itu cari aman. Dimanapun ada gejolak, rakyat itu cari aman. Cari aman dan nyaman. Kalau antisipasi mereka ya, kalau mereka ada gangguan dari seperti dari kelompok separatis, mereka akan bersatu dengan kelompok itu. Mereka cari aman. Kecuali dengan aparat. Aparat memang NKRI. Jadi yang apa yang diperintahkan NKRI itulah yang aparat TNI, Polri ataupun aparat lainnya. Kalau rakyat antisipasinya hanya cari aman. Antisipasinya ya kemana, kalau seperti peribahasa, kemana angin berhembus, kesitulah pucuk daun mengikuti. Mengerti nggak ya nak ya? Jadi kalau memang ke GAM mereka aman, mereka ke GAM. Kalau memang ke aparat mereka aman, mereka ke aparat. Cari aman. Jadi nggak ada antisipasi lainnya. Mereka yang ya, kalau yang lain saya rasa nggak ada. Jadi gejolaknya dianggap gejolak berat ya kan. Memang korban jiwa ada. Korban jiwa dari tahun 76 sampai tahun 2000, damai kita 2004. Setelah tsunami. Itu berapa puluh tahun, 15.000. Itu korbannya itu ya memang ada korban dari aparat, ada korban dari apa namanya, dari masyarakat ada korban. Tapi korbannya masih bisa dimaklumi lah. Nah, namanya perang pasti ada korban ya kan. Kalau nggak masyarakat ya aparat. Jadi kalau antisipasinya rakyat, nggak ada antisipasi lain. Rakyat cari aman. Dan kita aparat mengamankan rakyat. Jadi rakyat tidak bersalah. Yang konflik itu dua kelompok. NKRI dengan kelompok yang merasa tidak mendapat keadilan dari NKRI. Kelompok yang mereka tidak mau bersatu dengan NKRI karena mereka menganggap tidak adil dari NKRI. Kalau rakyat mah biasa-biasa aja. Di mana aman, di situ dia duduk. Ya kan? Saya tanya coba anak-anak ini. Pasti juga di mana aman, di situ ikut kan? Jadi saya rasa tidak. Next. Pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan jika gerakan Aceh Merdeka kembali muncul di Aceh? Saya rasa gerakan Aceh Merdeka ini sekarang sudah damai dengan NKRI dan sudah menerima hasil MOU, sudah mau menjalani dan pemerintahan sudah adil saat ini ya. Tapi apabila terjadi konflik lagi itu berarti tidak ada keadilan dari pusat. Itu aja. Kalau upaya kita tetap upaya kita yang orang Aceh, yang aparat di Aceh itu, upaya kita tetap merangkul yaitu gerakan Aceh Merdeka itu kita rangkul, kita omong. Dan sekarang ini pemerintahan juga dipegang sama mereka, pemerintahan daerah. Jadi tidak kita semua. Di sekarang sudah mulai adil dan mereka berperan dalam pemerintahan daerah. Bahkan sebagian besar mereka, dan setelah MOU dijalankan, apa-apa yang disepakati di dalam MOU itu sudah dijalankan, sudah dilaksanakan. Jadi kemungkinan munculnya gerakan ini itu apabila tidak ada keadilan. Tapi kalau masih seperti sekarang ini masih bisa diterima dan gerakan Aceh Merdeka masih berperan dalam pemerintahan daerah, baik di pemerintahan daerah provinsi ataupun tingkat 2 masih berperan mereka, saya rasa tidak akan ada gejolak, saya rasa. Karena saya di sini dari tahun 80
sampai pensiun tahun 2018, saya mengalami gejolak itu dari tingkatan Santiro, Aceh Merdeka, sampai gerakan Aceh Merdeka. Tuh gejolak-gejolak itu gerakan-gerakan yang memang separatis itu saya jalani, tetapi saya bisa melihat situasi itu hanya satu aja yang mereka inginkan, keadilan. Itu aja. Kalau memang adil, NKRI, pemerintah pusat memberikan keadilan, mereka tidak akan bermain. Mereka tidak akan ngotot, mereka tidak akan berpisah dari NKRI. Mereka sangat NKRI. Saya ulangi, gerakan Aceh Merdeka sangat NKRI. Dan di dada mereka ada NKRI. Tapi kalau mereka disakiti, mereka bisa berbuat apapun untuk mencari keadilan. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ibu ini. Ya. Gimana Mas, ada yang ditanyakan dari anak-anak nih? Kalau nggak ada, saya mau meminta beberapa pertanyaan ke Ibu, boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Ya baiklah ya, saya mohon izin kepada moderator nih, walaupun ini dalam diskusi terbatas ya Ibu. Tapi dalam konteks pembelajaran saya ingin supaya anak-anak tambah wawasan. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, tapi mudah-mudahan apa yang akan ditanyakan bisa dijawab dengan baik oleh Ibu ya. Nah, kalau tadi Ibu kelihatannya cukup memahami dan menguasai juga nih, karena mungkin orang sana ya Bu ya. Saya bukan orang sini, saya orang Medan. Ya orang Medan, maksudnya itu masih dekat di area di sana ya. Nah, Ya, jadi kalau kita jadi memang betul ya Ibu, kalau kita menganalisa sebetulnya kadang kalau media sosial, kalau berita itu suka dibesar-besarkan ya Bu ya. Kadang orang yang permasalahan ngomong gitu ya, orang yang tahu hanya satu sisi dia bicara seperti menguasai semuanya. Padahal kan permasalahan separatisme itu sebetulnya sama. Jadi ya seperti juga yang terjadi di Papua ya. Papua pun sama, memiliki sumber daya alam yang luar biasa kan emasnya. Kemudian di Maluku dulu ada RMS, itu juga punya sumber daya alam rempah-rempahnya ya. Makanya Belanda begitu antusias ya. Banyak orang Maluku yang kemudian menjadi warga negara di sana ya. Nah, begitupun di Aceh. Iya. Ya. Kalau di Papua itu ada nama Beni Wenda mungkin ya. Kemudian di Aceh pun ada nama Hasan Tiro mungkin ya. Nah, ada, ya. Kalau tidak salah Hasan Tiro itu kan sebagai pemimpin GAM ya, yang tadi itu sampaikan sebetulnya mereka menuntut keadilan. Hanya barangkali di sela-sela gerakan separatis yang betul-betul mereka berharap menuntut keadilan itu memang kadang ada pihak ketiga yang ikut campur ya Bu ya. Nah, terutama pihak asing. Nah, seperti yang salah saya pernah mendengar Hasan Tiro pun termasuk mencari suaka ke Swedia katanya. Nah, jadi barangkali di Swedia ini termasuk salah satu negara yang mendukung gerakan GAM ini, tapi saya tidak tahu apakah memang yang didukung aspek keadilannya atau punya tujuan lain. Nah, kira-kira pendapat Ibu bagaimana tuh? Kalau saya anggap Swedia itu ya tempat mampirnya Hasan Tiro ya, sampai beliau berkeluarga di sana. Seperti Bapak bilang tadi, pendukung GAM. Kalau saya rasa tidak pendukung GAM, karena kedamaian itu juga di Swedia. Terjadinya perdamaian itu di Swedia. Jadi saya anggap itu hanya jadi tempat singgahan aja. Swedia itu. Terjadinya perdamaian NKRI dengan GAM itu kan di Swedia juga. Difasilitasi dengan mereka, negara itu. Dan namanya MOU Helsinki. Di sana juga. Jadi seperti Bapak bilang, pendukung GAM, apakah termasuk pendukung di pihak mana gitu kan? Apa ada maksud lain? Kalau kami sebagai aparat tidak mau menilai yang lebih lebar. Kami menganggap itu pendukung hanya menampung si Hasan Tiro minta suaka. Karena memang Hasan Tiro juga berkeluarga di sana. Tetapi setelah itu mereka bersedia mendamaikan Hasan Tiro dengan NKRI di negara mereka. Mediator ya, mediasi gitu ya. Iya. Makanya saya bilang
kita nggak bisa menjas negara itu jelek gitu, enggak. Nah, kita yang kita hadapi dan kita lihat saja. Karena negara kita juga tidak seperti apa gitu, tidak baik-baik betul gitu loh. Kita harus introspeksi dulu. Ya, nah bagus ya. Ya itulah Bu, barangkali kalau tadi saya menyampaikan hal tersebut, itu kan media sosial itu kadang memang suka menyimpulkan terlalu cepat ya. Padahal kita tahu bahwa ketika dibuat MOU atau perjanjian untuk kembali ke pangkuan NKRI, kan juga yang memfasilitasinya Swedia ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah ya. Ini ada kemajuan ya, mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan terakhir yang kita lakukan dengan kita sama-sama mencintai NKRI ini, tidak ada lagi gerakan yang mungkin menimbulkan keresahan ya Bu ya. Nah, jadi intinya mungkin kita sudah tahu permasalahannya, bahwa masalah apapun terkait dengan gerakan separatis, apa itu di Papua, apa itu di Maluku, di Ambon, termasuk juga yang di Aceh, itu masalahnya sama ya. Betulnya mereka tuh karena ketidakadilan. Kalau mereka mendapatkan keadilan, gerakan ini tidak akan ada. Nah, berarti inilah pasti damai. Ya. Mudah-mudahan di era pemerintahan sekarang ya, dengan dibangunnya fasilitas itu di berbagai wilayah yang konflik ini, mudah-mudahan itu menjadi satu bentuk wujud nyata kalau pemerintah ikut memberikan kesejahteraan kepada wilayah di timur maupun di barat. Nah, terima kasih sekali lagi Bu apa yang disampaikan. Mudah-mudahan itu semakin bijak kita dalam menilai setiap hal, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang menyimpulkan. Terima kasih Bu, karena terbatas waktu. Silakan barangkali Ibu, sementara waktu akan kami kembalikan kepada kelompok ya, kepada moderatornya untuk kemudian menyerahkan kepada kelompok untuk membuat kesimpulannya yang bisa mereka buat. Silakan anak-anak. Karena moderator sudah memaparkan pendapatnya, dimohon untuk kelompok menjajarkan saran dan kesimpulannya. Ya, silakan. Ini ada kami, assalamualaikum. Kami sebagai narasumber mohon pamit ya, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa lancar dan dapat belajar dengan baik dan mengerti kondisi apa yang sebenarnya terjadi ya. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Maaf, ini dari kelompok ada video yang mau disampaikan nggak? Atau cukup sebelum kesimpulan? Ada Pak. Ada video? Ini video bukan? Ada iya Pak. Cobain ya. Penerapan syariat Islam sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Terjadi pada Sultan Iskandar Muda yang meraja sendiri karena ketahuan berzina. Namun demikian, saat kemerdekaan Indonesia belum aturan baku yang memayungi pelaksanaan Islam di Aceh. Upaya untuk membakukan syariat Islam di Aceh baru terlihat ketika Daud Bera, reformis Aceh, mengumpulkan bantuan dana sebesar $500.000 pemerintahan Soekarno pada tahun 1948. Pada saat itu, Soekarno berjanji untuk membiarkan Aceh mengurus dirinya sendiri dalam hal pelaksanaan syariat Islam. Namun, janji itu diingkari Soekarno ketika Aceh dijadikan satu provinsi bersama Sumatera Utara pada tahun 1951. Hal inilah yang memicu pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin 1962. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai istimewa dan berjanji untuk membuat undang-undang tentang syariat Islam
Daud berlaku. Namun, janji tersebut tidak terpenuhi, tidak hanya dari sisi hukum agama saja, tetapi juga dari sisi otonomi daerah. Hal itu parah di era Orde Baru, pelanggaran HAM oleh militer kerap di Aceh, serta kontrak minyak dan gas yang ada tidak menyejahterakan penduduk Aceh. Hasan Ditiro, cucu dari Teuku Cik Ditiro dan Menteri Luar Negeri Islam, menganggap bahwa telah terjadi penjajahan baru oleh pemerintahan Indonesia di Jawa. Dia mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memerdekakan Aceh. Berbeda dengan Darul Islam ingin menciptakan Islam Indonesia, GAM bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia dengan mengatasnamakan self-determination. Nasionalisme Aceh bukan saja atas nama agama atau penerapan hukum syariah saja. Ya, baiklah, silakan mungkin ini sedikit banyak bisa memberikan kesimpulan sementara bahwa kembali memang faktor keadilan itu menjadi masalah utama yang dari dulu belum dinikmati oleh masyarakat. Silakan kesimpulan dan sarannya untuk disampaikan. Penutupan. Kesimpulan. GAM ada organisasi separatisme bersenjata yang bertentangan dengan peraturan UUD 1945. Pasal 1 ayat 1. GAM merupakan organisasi yang dilarang karena bakal memicu dampak yang tidak baik dari kedaulatan negara. Karena tujuan dasar dari negara Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sarannya, masyarakat seharusnya lebih sadar lagi bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari satu agama saja. Dengan keberagaman tersebut, warga Indonesia haruslah menoleransinya. Untuk gerakan Aceh Merdeka sendiri, harusnya rakyat tanpa memberikan penjelasan apapun, dan seharusnya anggota GAM sendiri tidak bertindak sejauh itu untuk menekan ideologi mereka. Ya, selesai. Ya, silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ya. Alhamdulillah ya. Walaupun waktunya singkat dan kita hanya melakukan satu kelompok ya, tapi alhamdulillah kelompok ini bisa menyelenggarakan presentasi ini dengan baik ya. Bahkan tadi yang